Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 akuntansi dan keuangan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang transaksi akuntansi satuan kerja dan pemerintahan desa dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, jadi kalian masih ingat kemarin kan kalian diberikan tugas untuk membedakan akuntansi entitas bisnis dengan akuntansi pemerintahan. Nah, sekarang kita fokus ke akuntansi pemerintahan karena kan kita belajar di sini mata pelajarannya adalah praktikum akuntansi lembaga pemerintahan. Jadi di sini fokus untuk menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan daerah dan desa. Nah, ini adalah peta konsep untuk materi hari ini. Jadi kita akan belajar tentang sistem akuntansi pemerintahan dan satuan kerja dan pemerintahan desa. Jadi nanti sistem akuntansi pemerintahan kita akan belajar lagi ya. Kalian kan udah pernah belajar tentang apa itu akuntansi, tujuannya, kemudian landasan hukumnya, nanti ada asas-asasnya, aspek dan prinsip-prinsipnya ya. Kemudian nanti di satuan kerja kalian akan belajar dengan pengertian satuan kerja itu sendiri apa, kemudian bagaimana ruang lingkup pemerintahan desa atau kelurahan. Jadi tolong kalian simak baik-baik ya, supaya nanti pas ada pertanyaan mengenai satuan kerja pemerintahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi akuntansi sebagai sebuah sistem ya, kalian tahu sendiri bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Jadi di sini bagaimana akuntansi disebut sebuah sistem. Jadi kalian tahu bahwa di satu perusahaan diperlukan namanya bagian akuntansi ya. Jadi di perusahaan ada bagian-bagian akuntansi, misalnya di bagian pemasaran ada juga bagian akuntansinya ya. Misalnya di bagian marketing juga bagian akuntansinya ada. Jadi itu adalah sebuah sistem. Nah, sebuah sistem itu terdiri dari beberapa subsistem ya, ada subsistem 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, di subsistem itu nanti akan menghasilkan yang namanya mengolah input. Mengolah input di sini adalah yang diinputnya ya, masukannya itu berupa bukti transaksi ya. Jadi misalnya dalam satu bagian di perusahaan itu pasti ada yang namanya transaksi keuangan ya kan. Di transaksi keuangan itu nanti ada yang namanya bukti transaksi. Nah, untuk menghasilkan yang namanya laporan keuangan itu kan harus diolah terlebih dahulu dari input menjadi output. Jadi di sini inputnya adalah mengolah bukti transaksi dan outputnya nanti akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan gitu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan akuntansi pemerintahan. Jadi tujuan akuntansi pemerintahan itu dibagi 3, yaitu menurut Bahtiar Arif Muflis ya. Jadi dibagi menjadi 3, ada akuntabilitas, manajerial dan pengawasan. Jadi untuk yang akuntabilitas itu dalam pemerintahan itu harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang dasar ya. Kemudian yang manajerial itu akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN. Nah, jadi harus ada perencanaan dulu ya. Kemudian untuk pengawasan, jadi pemeriksa keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksa keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Nah, itu adalah tujuan akuntansi pemerintahan. Ini adalah landasan hukum akuntansi pemerintahan, kalian bisa lihat sendiri. Jadi diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah ya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di pemerintahan itu pasti dilandasi oleh hukum. Ya, kalau dengan dilandasi hukum berarti segala sesuatunya jika tidak sesuai dengan hukum yang berlaku akan diberikan sanksi, ada sanksinya. Jadi ini adalah landasan hukum akuntansi pemerintahan.
Ini adalah asas-asas akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Jadi di sini transparansi itu berhubungan dengan keterbukaan ya. Jadi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah, begitu ya. Yang kedua adalah akuntabilitas. Di sini berhubungan dengan mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan. Jadi di sini pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakannya itu dipercayakan pada entitas pelaporannya, kemudian nanti akan dilaporkan secara periodik, begitu ya. Kemudian aspek-aspek akuntansi. Jadi selain itu akuntansi juga memiliki beberapa aspek yang penting dalam menjalankan sebuah organisasi, yaitu ada aspek fungsi dan aspek aktivitas. Jadi aspek fungsi itu berhubungan dengan melakukan tindakan yang efektif dan efisien ya. Bagaimana cara menyajikan informasi kepada satu entitas ya, misalnya pemerintahan desa, untuk melakukan tindakannya itu yang efektif dan efisien. Selanjutnya untuk aspek aktivitas itu berhubungan dengan mengidentifikasi data menjadi sebuah data yang relevan. Jadi itu diproses ya, kemudian dianalisis, diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini prinsip-prinsip akuntansi ini sudah kalian dapatkan ya di kelas 10. Kalian bisa baca-baca lagi. Masih ingat ada prinsip harga perolehan, prinsip realisasi pendapatan, prinsip objektif, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip konsistensi. Ini silakan kalian baca-baca lagi kelas 10-nya tentang prinsip-prinsip akuntansi ya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan akuntansi pemerintahan. Jadi tujuan akuntansi pemerintahan itu dibagi 3, yaitu menurut Bahtiar Arif Muflis ya. Jadi dibagi menjadi 3, ada akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Jadi untuk yang akuntabilitas itu dalam pemerintahan itu harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian yang manajerial itu kemudian jenis satuan kerja itu satuan kerja dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama satker pusat, yang kedua satker atau unit pelaksana teknis UPT ya, kemudian satker khusus. Kemudian dalam konstruksi keuangan daerah terdapat 2 jenis satuan kerja, yaitu satuan kerja perangkat daerah atau yang disebut SKPD, ada juga satuan kerja pengelola keuangan daerah SKPKD ya. Jadi itu kalian harus membedakan beberapa jenis satuan kerja. Selanjutnya pemerintah desa atau kelurahan. Jadi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Republik Indonesia itu disebut dengan desa ya. Kalian tahu sendiri kan desa di Bogor juga ada terdiri dari beberapa desa atau kelurahan gitu ya. Jadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tapi juga diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang satuan kerja pemerintahan desa atau kelurahan. Jadi sekarang kalian silahkan kerjakan tugasnya di Google Classroom. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi di sini yang pertama, sebutkan dan jelaskan isi dari landasan hukum akuntansi pemerintahan. Jadi kalian boleh pilih salah satu dari landasan hukum yang tadi Ibu berikan, yaitu isinya apa saja. Ya, jelaskan sama kamu. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan prinsip realisasi pendapatan dalam prinsip akuntansi yang tadi ya, hanya prinsip realisasi pendapatan saja. Kemudian yang 3, jelaskan perbedaan satker pusat, satker unit, dan satker khusus yang tadi ya, perbedaannya apa. Dan yang keempat, selanjutnya yang keempat, jelaskan apa saja kewenangan desa. Dan yang terakhir adalah sebutkan fungsi dari SKPKD ya. Itu jadi tugasnya silakan kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kirim fotonya ke Google Classroom seperti biasa ya. Ibu tunggu hari ini sampai besok terakhir ya.
Yang PKL tidak apa-apa, mengikuti saja, absennya jangan lupa diisi nanti ya. Dan tugasnya Ibu tunggu sampai besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.